Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Lini Masa. Di sini gue Avan akan menceritakan hal yang baru nih. Hari ini gue bakal ngebawain alur cerita film yang berjudul Fresh yang dirilis tahun 2022 yang diperankan oleh Sebastian Stan dan Darcy. Siapa nih namanya? Ya itu dah. Fresh adalah film thriller yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2022. Film ini nyeritain tentang seorang cewek bernama Noah yang terjebak dalam sebuah hubungan yang pada akhirnya hampir ngebawa dia ketemu sama malaikat maut. Nah, tapi sebelum itu kalian harus banget nih subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan film-film terbaru dari gue. Gue Avan, selamat datang di Lini Masa. Dikisahkan pada sebuah malam ada seorang wanita yang bernama Noah. Noah ini mau ngelakuin dating bareng cowok yang baru aja match di aplikasi Tintin miliknya. Sesampainya di restoran Cina itu pun, Noah ini ngerasa cukup canggung sampai akhirnya date mereka malam itu selesai. How sometimes from pizza to Couple bucks less on the tip. If that makes Sebelum berpisah, Noah nyoba untuk jujur ke pria yang mirip Ed Sheeran itu dengan bilang kalau date kali ini kurang menarik. Tapi sayang, cowok itu nanggepin dengan cara yang cukup kurang santuy. Sampai akhirnya mereka pun berpisah dengan bintang 1 alias kurang ramah. good luck finding a guy, you stuck up bitch. Noah pun curhat ke temennya yang bernama Molly sambil ngelampiasin emosinya. Mereka berdua pun ngobrol sambil ngeboxing. Ternyata kegagalan dalam berkencan cukup mengganggu pikirannya si Noah. Sampai-sampai pas dia lagi nyari kerja, kelihatan Noah ini malah nongkrongin aplikasi Tintin itu sambil nyari calon tambatan hatinya. Di suatu malam Noah pun mutusin buat belanja bulanan di toko grosiran. Di sana doi ketemu sama orang yang cukup menarik yang bernama Steve. Mereka ini ngobrol random tentang anggur dan berakhir pada tukeran nomor WA karena Noah kayaknya kepincut nih sama orang yang sempet ngelawan Thanos itu. Nggak, bercanda. Keesokan harinya Noah pun cerita ke Molly kalau dia sempat ketemu orang yang cukup menarik. Tapi Molly ini kurang excited sama cerita Noah itu. Dia pun bercandain kalau kali-kali Steve udah punya bini. Gak lama setelah itu Steve ngechat Noah dan tanpa basa-basi dia langsung ngajak Noah untuk pergi ngedate. Karena Noah ini emang niatnya dari pacar, akhirnya dia pun cus buat ketemu sama Steve untuk kedua kalinya. How you doing? Di sana obrolan mereka terbuka dengan canggung sambil ditemenin sama minuman cherry. Karena Noah ini emang suka banget sama cherry. Obrolan mereka berdua pun makin lama makin asik nih. Sampai akhirnya Noah terang-terangan bilang ke Steve kalau dia sebenarnya nggak suka ngedet-ngedetan dan lebih suka langsung ngejos. Malam itu pun berakhir pada sebuah pagelaran budaya. Paginya Noah terbangun dengan ngepap cogannya itu untuk disimpan di HP-nya. Tapi mukanya nggak terlalu kelihatan ya. Dan dia juga ngabarin ke Molly, lebih ke pamer sih, kalau akhirnya ada cowok yang bisa ngegejot dia setelah sekian lama. Molly pun nyuruh Noah buat berhati-hati karena kelihatannya CCTV ini misterius banget. Dia nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok dan lain-lain lah. Tapi setelah dinasihatin sama Molly, Noah malahan nanggepin ucapan itu sebagai nyanyian kesepian dari hatinya Molly. Dan akhirnya Noah malah nyaranin Molly untuk ngedate sama bartendernya yang ia temui kemarin. Alright, well, I gotta get back to work. Ternyata Noah sama Steve ini ngabisin waktu seharian lagi. Dimana kala itu Steve rada susah buat makan karena dia ngaku nggak mau makan dagingnya hewan. Hal itu pun ngebuat Noah makin tergila-gila sama dokter vegetarian itu. Dan saat waktu udah cukup malam, mereka berdua pun nyepetin buat dansa. Sebelum akhirnya Steve punya ide buat ngajak Noah liburan ke suatu tempat untuk healing bareng sama I dia. think we should dance. We should go away somewhere. Meskipun dengan keraguan, Noah akhirnya tidak berpikir panjang dan menerima tawaran tersebut. I mean, he looks cute. Straight girl's fantasy come true, right? Hari-hari pun berlanjut dan sampailah pada hari di mana Noah bakalan pergi healing sama Steve. Dia ngabarin Molly dan ngirim fotonya Steve tepat sebelum OTW. Walaupun Molly curiga, tapi kayaknya dari lubuk hati yang paling dalam Molly senang kalau Noah udah punya cemewel. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun ngebuka semuanya dengan ngangkat welcome drink yang dikasih sama Steve. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba come here.
Noah pun terbangun dengan pengakuan dari Steve kalau dia ngasih obat bius. Tapi Noah masih bisa senyum karena dia kira itu adalah bagian dari pesta pergenjotan nantinya. Hal itu nggak berlangsung lama karena mood Noah langsung berubah 180 derajat setelah ngelihat tangannya diikat. Noah pun langsung panik. Tapi Steve berusaha untuk ngeredain itu dengan bilang kalau Noah nggak bakal disakitin untuk ngejaga kualitas dari daging yang ada di tubuhnya. Wah, I'm gonna sell your meat. di tempat lain Molly ngerasa cukup khawatir karena WA-nya semua nggak ada yang dibales. Tapi akhirnya Steve ngirimin foto seakan-akan Noah lagi happy-happyan. Di samping itu juga HP Noah sekarang dipegang sama Steve yang ngebuat kemungkinan Noah buat minta bantuan semakin kecil. Di tempat Noah disekap, ternyata ada beberapa korban lain dari Steve selain dirinya. Ia adalah Peggy dan Melissa. I'm Penny. Hey Melissa, can you hear me? Peggy ini cerita kalau beberapa bagian tubuhnya udah diambil sama Steve untuk dijadikan makanan. Sedangkan Melissa menderita gangguan jiwa karena masih nggak terima dengan apa yang terjadi. Saat Molly lagi kerja, dia nyoba untuk ngechat Noah lagi. Dan kali ini Molly nemu setitik keanehan pada typingannya si Noah. Akhirnya Molly pun mulai nyari sumber foto yang dikirimin kemarin, yang ternyata bersumber dari Google. Di sisi lain juga dikasih lihat apa yang dilakuin sama daging korbannya Steve, di mana daging-daging wanita itu dikemas sedemikian rupa untuk ngejaga kesegaran dagingnya. Dan sebelum dimasukin kardus, Steve juga masukin barang-barang pribadi milik korbannya sebagai tambahan identitas. Dan namanya ada penjual, pasti ada pembeli. Kali ini terlihat pembeli daging-daging yang disediain sama Steve itu orang-orang elit dengan mobil hitam yang khas. Wah, ternyata Steve ini bisnisnya jualan daging, makanya dia kaya. Karena katanya daging manusia yang fresh itu mahal banget. Suatu kali Steve ngedatengin Noah dengan beberapa makanan. Noah kelihatannya nggak nafsu makan, tapi dia malah request ke Steve untuk mandi sebentar. Steve pun ngizinin Noah untuk ke kamar mandi dengan pengawasannya. Noah malah gegabah untuk kabur, sampai akhirnya dia pun dengan mudah ditangkap lagi sama Steve. Kejadian itu pun ngebuat Noah pingsan. Dia kebangun dengan kondisi tak berdaya di ruangan operasi. Di sana dia nggak bisa gerak sama sekali karena bius yang dikasih sama Steve. Ternyata Noah lagi diproses untuk diambil bokongnya. Hal ini dilakukan Steve katanya untuk memberi hukuman pada Noah supaya dia jera. Steve dengan muka psikopatnya pun nenangin Noah dengan bilang kalau dia itu dokter bedah yang profesional. Di tempat lain, Molly ngedatengin bar tempat Steve sama Noah ketemu untuk pertama kalinya. Di sana dia nanya ke bartendernya yang ternyata mereka udah kenal tentang informasi dari Steve. Berbekal informasi yang super sedikit itu, Molly pun akhirnya ngedapetin akun FB istrinya Steve yang bernama Anne. Habis bokongnya diambil, Noah pun gak bisa ngelakuin apa-apa selain berbaring dan baca majalah lama. Pas dia lagi ngebaca, tiba-tiba kelihatan Steve yang ngebawa paksa seorang cewek ke ruang operasi. Ngelihat hal itu, Noah pun semakin ketakutan. Tapi semangatnya kembali muncul setelah dia ngebaca tulisan dari korban Steve sebelumnya yang bernama Semi Akbar. Tulisan itu bertuliskan tentang siapapun yang dikasih majalah itu sama Steve, berarti dia suka sama orang itu. Dia pun ngajak Penny untuk berjuang bareng-bareng. Tapi kayaknya Penny udah terlalu capek, sampai akhirnya dia pun pasrah. Sin juga ngasih lihat apa yang dilakuin para pembeli pas paket penuh dosa itu sampai ke tangan mereka. Suatu kali Steve gabut dan main ke ruangannya si Noah. Di sana Noah pun nanyain apa sih yang dirasain Steve pas dia lagi makan daging para korbannya. Di tempat lain, Molly pun ngebulutin tekad buat ngedatengin istri sama anaknya si Steve. Di sana Molly ini pengen nanya tentang keberadaan temennya. Tapi Anne ini ngaku kalau dia nggak tahu apa-apa. Gak lama setelah itu, tiba-tiba Steve datang. Tapi dia memperkenalkan diri dengan nama Brandon dan ngaku kalau dia nggak tahu apa-apa juga. Karena Noah ini nggak percaya dan dia nggak kehabisan akal, akhirnya dia pun nelpon ke HP-nya Noah. Dan ponsel itu pun berdering dari kantongnya Steve. Gak lama setelah itu tiba-tiba Anne datang dan mukul Molly sampai pingsan. Ternyata orang ini berdua kerjasama. Karena kejadian itu Molly pun gak bisa dihubungin. Dan hal itu ngebuat Paul si bartender jadi khawatir sama Molly. Sampai akhirnya dia pun ngecek lokasinya Molly dari histori terakhirnya. Kemudian kita dikasih lihat nih, yang mungkin bisa jadi jawaban kenapa sih Anne ini ngebantuin si Steve. Mungkin aja si Noah bisa jadi gini kan di akhir cerita. Mungkin.
Kemudian di tempat lain Steve terlihat ngegunain kemampuannya sebagai lulusan MasterChef untuk ngehidangin makanan yang kayak bintang 5. Setelah melalui proses panjang dan selesai, Steve pun mengajak Noah untuk menikmati hidangan itu dengan niat ngejawab rasa penasarannya tentang rasa daging dari kaumnya sendiri. Hal itu pun ngebuat Steve jadi makin mikir kalau Noah ini spesial. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Steve datang ke sana lagi untuk ngasih undangan makan malam dengan tema romantis. Di sini Noah nggak tahu nih kalau sebenarnya Molly juga ketangkap sama Steve dan jadi korban selanjutnya. Paul juga makin lama makin galau karena Molly yang nggak ada kabarnya. Sampai akhirnya malam pun tiba. Anne ngedatengin Steve dengan gaun yang udah dikasih. Di sana mereka pun makan malam dan makan daging dada di akhir makan malam itu. Demi keselamatan Noah sendiri, Noah ini sebenarnya pura-pura suka ya sama daging manusia karena setelah dinner yang sebelumnya Noah langsung muntahin makanan itu. Dan di sini pun Noah juga masih agak ragu-ragu nih makan daging itu. Nah, setelah dinner berakhir, Noah dan Steve pun melakukan dansa yang sempat viral di TikTok kemarin. Kira-kira begini. Hal itu pun berlanjut pada Noah dan Steve yang kemudian pergi ke kamar. Saat sudah klimaks-klimaksnya, Noah tiba-tiba bilang mau bersih-bersih dulu. Kemudian dia ke toilet dan tiba-tiba saat Noah ingin mengisap lollipop, tiba-tiba ternyata Noah ngegigit batangnya Steve sampai putus. Setelah itu Noah pun langsung kabur dari sana dengan ngunci beberapa pintu. Kita bisa lihat di sini kalau rencana Noah berpura-pura suka daging manusia berhasil. Noah pun gak sengaja ketemu sama Molly yang lagi disekap. Mereka berdua akhirnya nyamperin Penny untuk kabur dari sana bareng-bareng. Tapi sayang, pintu keluar cuma satu dan akhirnya mereka pun harus ngelakuin sedikit pertunjukan smackdown untuk bisa kabur dari sana. Singkat cerita, mereka bertiga pun bisa ngalahin Steve dan kabur dari sana. Tapi Steve ternyata masih kuat untuk bangun dan ngejar mereka lagi. Steve bilang kalau Noah bohong karena dia memang merasa jatuh cinta sama Noah. Akhirnya malam itu pun terjadi peristiwa gerilya lagi di dalam hutan, di mana Steve dengan otongnya sudah putus masih optimis untuk ngebekuk 3 orang itu. Oh ya, si Paul juga ada di sekitar sana sebenarnya, karena dia ngelacak lokasinya Molly dan berinisiatif untuk nyariin. Tapi karena dia merasa kok rumah ini sepi banget ya, dan dia merasa takut tuh, dia langsung balik lagi tanpa tahu kalau Molly sedang dalam bahaya. Gak guna banget emang orang ini. Anne juga ternyata datang ke rumah itu, dan pas ngeliat kondisi rumah yang hancur, dia pun nyadar kalau para cewek yang ditahan udah pada kabur. Balik lagi ke acara kejar-kejaran, di mana akhirnya Steve ketemu sama Noah dan berniat untuk membunuhnya. Tapi lagi-lagi Molly dan Penny datang, dan singkat cerita, Steve pun akhirnya mati. Ketiga cewek ini pun ngerasa aman sekarang. Gak lama setelah itu Anne datang dengan nyamar sebagai korbannya Steve juga. Tapi pas Noah datang untuk silaturahmi, tiba-tiba Noah dicekik dan hampir metong. Beruntungnya Noah masih megang kunci dan langsung ngehajar Anne dengan kunci itu. Dan lagi-lagi Molly sama Penny datang sebagai eksekutor terakhirnya. Film pun berakhir dengan Molly sama Noah yang udah aman, dan Anne jadi bahan bercandaannya Molly karena Steve udah punya istri seperti dugaan Molly di awal. Dan akhirnya film pun tamat. Nah, itu tadi alur cerita film yang berjudul Fresh, yang tentunya rilisnya juga masih fresh di 2022. Kejadian yang cukup ngeri tadi jadi contoh untuk hati-hati kalau mau ketemuan sama orang baru, apalagi kalau diajak healing. Karena seluk-beluknya dia kamu gak tahu, takutnya malah dimaling. Gue Avan, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!